Halo, gue Goldan. Dan gue Tata. Kami dari Biru Baru. Check out interview kami bersama Creative Dish di creativedish.com. The #1 music website in Indonesia. Halo Seed Lovers, balik lagi bersama gue Lutfi dan sekarang kita kedatangan tamu lokal lagi nih ya. Kemarin kita udah kayak banyak banget ya interview sama artis lokal akhir-akhir ini ya. Dan salah satu artis lokal yang akan gue interview kali ini bener-bener asyik banget. Waktu itu jadi gini, gue pertama kali ketemu mereka di sebuah acara. Bukan ketemu lebih tepatnya, ngedengerin lagu mereka. Terus pas gue denger lagunya kayak anjir ini band-band indie luar gitu ya kan, tapi kok nadanya Indonesia banget gitu ya kan, terus vokalnya Indonesia, lagunya juga liriknya lirik bahasa Indonesia, terus gue kayak wow apa gitu ya kan. Dan ternyata setelah gue Shazam gue nemu jawabannya. Oh ternyata ini dari band yang akan gue interview, yang asyik banget lagunya, yang beda dari, menurut gue band ini unik karena dia take-nya beda dengan band-band indie kebanyakan, band-band indie pop ya, terutama indie pop elektro kebanyakan. Jadi langsung aja gue akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Biru Baru. Hai, halo. Apa kabar? Halo. Baik. Kabar. Ini Biru Baru lagi di mana? Lagi di studio nih kayaknya nih. Ya, lagi di studio. Betul. Tempat kita biasa produksi. Coba kenalin dulu Biru Baru ke teman-teman Creative Dish. Oke, ada Tata di sini. Halo. Ada gue Goldan. Nah, Ya, kami berdua Biru Baru. Megang apa nih biasanya? Yang satu megang apa? Yang satu megang apa biasanya? Kalau gimana ya? Kalau untuk produksi sih kecenderungan Tata lebih ke percussion sama beats, kalau gue lebih ke progresi, synth dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau manggung kita sama-sama megang gitar dan sama-sama nyanyi. Wow. Coba sebelumnya mungkin ada yang belum tahu tentang Biru Baru sendiri gitu ya kan. Sebenarnya Biru Baru ini tuh apa sih sebenarnya? Deskripsiin Biru Baru menurut penjelasan kalian sendiri. Biru Baru, apa ya Biru Baru ya? Biru Baru ya adalah duo ya. Cuman kebanyakan kalau kita ditanya, kita tuh dulu pernah nyatain kalau Biru Baru itu tuh punya genre namanya ethnic art pop. Yang kita sebenarnya agak bercanda di situ kali ya. Kita juga nggak tahu itu sebenarnya ada atau enggak gitu. Cuman kita waktu itu karena suka sama produser namanya Muramasa. Iya. Mas Lutfi juga suka kan. Nah itu pas kita cari, iya dia tuh tulisannya di subgenre-nya tuh ada art pop-nya juga kan ya gue lihat. Iya, art pop. Ada ethnic juga kalau nggak salah. Future bass atau art pop di Indonesia kayak gitu. Iya, terus ya udah deh karena kita pengen mengarahnya ke sana, ya udah kita bikin aja ethnic art pop. Tapi ternyata sampai di titik sekarang itu enggak begitu banget ya, maksudnya kayak lebih mungkin bisa di album Selamat Datang tuh bisa dilihatnya mungkin agak post rock tapi agak pop juga, alternatif rock gitu misalkan, gitu sih. Ada tambahan nggak? Keren ya, emang Biru keren. Nih gue mau nanya, awal kebentuknya dari Biru Baru sendiri tuh kayak gimana? Siapa yang ide pertama kali band ini tercipta? Biru Baru sebenarnya tercipta gimana ya waktu itu ya? Jadi kita sebelum Biru Baru sebenarnya punya kayak sebuah production house kecil-kecilan gitu, dan kita ngerjain beberapa iklan. Terus kita menyadari kayak kita ternyata kok lebih suka ngerjain scoringnya gitu daripada kita membuat videonya sendiri gitu. Jadi kayak kita bisa spend waktu kita kayak 30% buat video, 70% buat bikin lagu kayak gitu. Kadang sampai kelewat itu. Sampai akhirnya kita kayak tiba-tiba kita duduk bareng terus bilang kayak sama-sama ngobrol gitu. Lu merasa pressure nggak sih bikin video kayak gitu? Dan gue bilang, iya gue juga merasa kayak gitu. Kayaknya kita lebih cocok musik ya, bla 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 bla. Akhirnya kita bikinlah musik gitu. Begitu sih. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalian berdua nih bertemu pertama kali kapan sih? Penasaran gue. Pertama kali ketemu tuh di Paskibra. Paskibra tingkat kota Tangerang Selatan. What the? Iya. Jadi waktu itu kita emang posisinya beda SMA, cuman ketemu di
di Paskibra ini kan karena kita mulai latihan Heeh. asrama berbulan-bulan lah pokoknya Iya. ketemu di satu pasukan itu. Setengah tahun ya itu guys. Setengah tahun ada Iya, sih setengah tahun. Setengah tahun. Itu tahun 2015. Heeh. Terus sampai akhirnya menuju pengibaran itu gue sama Golden tuh baru ngeh satu sama lain gitu. Ah, Pokoknya deket-deket situ ngeh satu sama lain kita mulai bercanda ya ngobrol dikit-dikit lah gitu kan. Terus setelah pengibaran kita tetap kontak teman, terus kita ngobrol ternyata kita selera musiknya sama. Terus pertama kali gue cover sama Golden tuh lagunya Lana Del Rey yang Young and Beautiful. Oh iya, Terus beautiful lah. terus udah tuh berlanjut aja temenan, pernah pacaran, terus putus, tapi akhirnya lebih bertahan di sahabatan ya. iya. Gitu ya, akhirnya sampai sekarang sih. tapi unik loh, unik. Ini gue juga baru tahu backstory-nya sih ternyata sih. Backstory-nya menarik banget sih. Dan menurut gue unik sih karena pada akhirnya ketika gue mendengarkan karya-karya lu ada sesuatu yang menurut gue nggak tahu kenapa ada chemistry yang udah dapet gitu loh, kayak chemistry-nya ada tapi nggak terlalu deket tapi juga nggak terlalu jauh gitu loh, kayak pas aja gitu kalau gue pribadi ya. Iya, Bob. Thank you loh. Jarang sih di komen. Iya, jarang di komen kayak gitu kita. Oh wow. Nah, gue mau nanya nih ya, kita ngomong dulu tentang single terbaru kalian, judul Nostalgia gitu ya kan. Kenapa sih dari semua tema lu memilih tema nostalgia untuk diangkat menjadi sebuah lagu dan disebut lagi 2 kali nostalgia? Disebut 2 kalinya juga itu pertanyaan menarik sih. Iya. Oh, oke. Enggak, kalau dari sekian banyak tema kenapa kita milih nostalgia karena apa ya? Kayaknya kita udah mulai capek gitu dengan situasi sekarang yang kita susah banget ketemu sama temen sampai akhirnya kita di titik kangen sama teman yang bahkan lebih lama lagi daripada teman sekarang kita gitu loh. Dan kebetulan juga teman-teman lama gue banyak yang udah yang sering nelfonin gue atau nanyain kabar, tapi kayak kita sendiri juga kadang males buat ngabarin gitu karena kita udah occupied sama dunia kita sendiri kayak gitu ya. Terus akhirnya kita bikin aja lirik yang menyinggung diri kita sendiri dan semoga bisa menyinggung teman-teman lain dan juga bisa jadi lagu tim song kangen-kangenan sama teman kita selama bulan Ramadan ini ya. Ya nggak selama bulan Ramadan doang sih, seterusnya ya. Iya, seterusnya ya kayak gitu. Gitu sih. Dan kalau kenapa diulang 2 kali karena itu ada di lagunya aja sih, ada bagian nostalgia gitu. Karena kayak kalau satu kayaknya kalau di search nostalgia kayak banyak deh lagu. Sisi yang bikin nostalgia. Jadi kita bikin 2 kali ya, supaya berbeda dan kita suka aja permainan kata kayak gitu. Nostalgia. Tapi setelah gue baca liriknya ini kayaknya lagu tentang mudik loh. Gimana? Kenapa? Kayak tentang lu kangen sama mudik gitu loh. Kayak gue nggak tahu ya apa karena ini sudah mau interview ini sudah menyambut bulan Lebaran gitu kan, kayak ada kata-kata bagaimana kabarmu dan keluarga, terus kayak pas gue denger juga wah ini lagu tentang mudik ya, jadi kayak accidentally lu bikin lagu Ramadan sebenarnya. Iya nggak sengaja sih. Sengaja sih sebenarnya. Iya makanya. Karena kita merasa kayaknya tuh yang orang butuhin saat ini deh, buat kangen-kangenan sama temennya nggak sih? Iya, maksudnya pandemi juga udah mulai selesai kan, jadi mungkin ini saatnya yang tepat untuk ya bernostalgia lagi, mengajak teman-teman ketemu lagi gitu. Iya. Oke. Gue mau berbicara, ini gue udah dengerin album perdana lu Selamat Datang dan ini menurut gue menarik sih Selamat Datang sendiri sih. Kita sedikit flashback lah ya tentang materi sebelum lu ya. Selamat Datang gitu ya kan. Gue merasa bahwa gue nggak tahu ya apakah gue doang atau misalnya lu juga dari Biru baru merasakan gitu ya kan. Ini kan Selamat Datang dirilis di tahun 2020 dan lucunya adalah temanya, ketika gue mendengarkan temanya tuh tema yang longing for atau tema-tema yang lu kayak kangen tentang sesuatu pas di masa-masa pandemi gitu loh. Pas lu bikin Selamat Datang sendiri, lo merasa kayak ada vibe pandemi nggak sih? Kan ini juga rilisnya kalau nggak salah rilisnya di sekitar akhir 2020 ya, which means baru lockdown baru cuma 6 bulan gitu ya kan, tiba-tiba pengen bisa dibuka ternyata lockdown lagi gitu loh. Lo merasa nggak sih ada apa ya pandemic feeling di album perdana lu sebenarnya? Wah, kalau sangat sih, pandemic feeling sih. Karena trigger utamanya tuh lagu Sejenak dan mungkin lu bisa ceritain kenapa Sejenak itu bisa lahir sih. Jadi di album Selamat Datang itu single yang pertama kali jadi itu yang single Sejenak, Mas Lutfi. Sejenak itu kan membahas tentang
pandemi banget kan sebenarnya kalau di liriknya. Nah itu kita tulis waktu itu di sekitar Februari 2020 kalau nggak salah. Pokoknya sekitar bulan itu awal-awal tahun. Terus ya udah di situ pertama kali kita bikin lagu bahasa Indonesia. Kebetulan Golden waktu itu punya materi juga, punya demo instrumental juga. Terus kita gabungin lah sama lirik yang gue bikin si Sejenak ini. Ternyata cocok banget menurut kita ya. Oh, cocok banget nih, ya udah jadilah Sejenak. Itu juga prosesnya panjang karena waktu itu gue nggak berani untuk recording vokal di rumahnya Golden karena masih ya parno-parno gitu kan awal-awal. Ya udah akhirnya ya udah deh kita kirim-kiriman file dulu. Ya udah gue isi drumnya terus gue kirim lagi, Golden isi bass, bolak-balik. Nggak kerasa ternyata 6 bulan. Akhirnya di bulan apa sih gue berani recording? April apa Mei? April kayaknya April deh. April apa Mei? Enggak ada Februari, April, Juni. Juni kayaknya gitu Mei Juni. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah udah recording aja lagi sehat. Toh alhamdulillah sehat juga waktu itu dua-duanya kan. Ya udah akhirnya udah jadilah Sejenak. Habis itu di proses setelah Sejenak itu kita bikin lagu yang kedua, Kapal Pesiar dulu apa Selamat Datang? Selamat Datang dulu. Oh, Selamat Datang. Nah, itu Selamat Datang. Awalnya judul album kita tuh pengen namanya Sejenak. Cuman ternyata single kedua yang kita bikin namanya Selamat Datang. Oh ya udah kenapa nggak Selamat Datang aja? Jadi kayak konsepnya ya kayak menyambut hidup yang baru gitu lah. Iya. Secara singkatnya. Iya gitu. Terus ya mulai dari situ proses album ini ya sangat pandemik karena memang lagi di pandemi waktu itu. Dan kita ngebut banget karena kita pengen banget ngeluarin album. Bisa dibilang kayak mencari identiti kita gitu ya. Di tahun pandemi kan susah banget sebenarnya. Jadi ya itu sebenarnya yang bikin album ini tuh kerasa pandemik. Tapi mungkin yang perlu disyukuri dari pandemic feeling itu kita punya kesempatan buat nggak ngeliat keluar sih. Jadi di masa kita bikin album itu kita nggak berusaha untuk nongkrong di mana buat nyari referensi, tapi kayak kita mencoba melihat menggali ke diri sendiri gitu. Iya, apa sih yang kita udah punya gitu, tanpa harus mencari apa yang belum pernah kita rasain kayak gitu ya. Gitu sih. Berarti lu di album perdana ini memang lu pengen lebih fokus gitu loh. Maksudnya bener-bener fokus banget ya. Lebih ke personal ya, lebih ke kita pengen membuat album yang karena kita tahu itu pandemi dan kayak kita ngeluarin juga kayak nothing to lose yang kita nggak tahu orang bakal suka atau enggak, jadi kita menulis sesuatu yang benar-benar kita rasakan aja saat itu gitu. Gitu sih. Jadi kita fokus ke diri sendiri tanpa mikirin perasaan kita ke orang lain dulu gitu ya. Di album kita kayak gitu sih. Album egois sih itu, album egois sebenarnya. tapi somehow gue ini ada satu hal yang menarik ya, karena kan yang gue tahu kan lu mau pengen bikin album baru nanti ya. Iya, betul. Lagi planning bikin album baru, dan yang so far single-single yang udah ada gitu kayak kemarin itu ada Terbenam dan Benderang pasca rilis ini ya, pasca rilis album baru ya, yang gua track Terbenam, Benderang, Nostalgia. Kayaknya ada sesuatu yang sangat berbeda daripada album lo sebelumnya. I think like di single-single lo sebelumnya lo ingin menjadi lebih popish gitu loh. Sementara di album pertama nih kayaknya berat banget gitu loh. Selamat Datang gue kayak merasa kayak judulnya aja boleh Selamat Datang gitu. Tapi musiknya berat gitu loh. Nah, oke. Lu menurut ini nggak tahu ya, ini balik lagi menurut gue pribadi. Menurut lo di album kedua ini berarti akan ada sesuatu yang lebih fun atau sesuatu yang memang lebih joyful lah daripada album pertama yang menurut gue pribadi rada bleak gitu loh. Iya. Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat kita tunggu sih. Karena sejujurnya kita punya twist di album ini ya. Oh, apa itu? Gimana ya? Coba spoiler dikit. Mau diplay. Mungkin bisa dibilang album ini akan lebih terdengar dewasa, tanda kutip ya. Bingung sih bahasa ini gimana. Mungkin yang udah keluar sekarang yang fun, memang mungkin fun, tapi akan, kalau kalian emang udah dengerin Biru Baru dari dulu zaman Maple, lagu pertama kami, terus album Selamat Datang, dan akhirnya sampai album ini, mungkin kalian akan merasakan pendewasaan kami gitu. Karena selama 4 tahun ya, menjelang 4 tahun ini kita banyak belajar soal produksi, soal lagu gimana sih yang kita suka, soal kayak suara apa yang pengen kita tonjolin. Kita udah belajar banyak, jadi mungkin twistnya nanti akan kalian denger di album sih ya. Karena mungkin kan kayak tadi Mas Lutfi bilang yang keluar tuh baru Terbenam, Benderang, Nostalgia tuh happy semua memang ya. Iya. Emang beda banget, emang pop-ish banget. Mungkin secara nggak sengaja gue dan Golden kayak tadi Golden bilang, proses pendewasaan kita tuh mungkin lagi mengarah pop-ish mungkin. Cuman
kita emang ada beberapa lagu yang ternyata kita berharapnya terdengar tuh bakal oh iya ini masih selamat datang sih. Ini masih ada selamat datang, cuman emang soundnya lebih dipilih lagi gitu mungkin ya. Dan mungkin juga popish dan bright dan fun itu mungkin efek dari karena kita udah mulai nggak stres sama pandemi sih ya. Itu juga mungkin itu jadi efek juga sih kayaknya ya. Iya. Kayaknya sih itu juga jadi efek. Jadi lebih bebas lah ya. Jadi lebih bebas ya sih kayak gitu. Iya. Soalnya gue juga jujur kaget dengan Benerang sendiri gitu. Jadi pas gue denger Benerang terus habis itu gue denger Selamat Datang kayak ini apaan kok beda banget gitu ya kan vibe-nya gitu. Iya, beda banget vibe-nya. Menurut lo sendiri dari segi pribadi gitu ya kan pendewasaan dalam bermusik itu kayak gimana sih menurut dari lo masing-masing? Apa sih yang menurut lo kayak ketika pertama kali lo membuat Biru Baru di tahun 2018-an, dan yang sekarang, perspektif apa yang berbeda dari zaman dulu sama zaman sekarang? Oh banyak sih, banyak banget. Ada kita dulu punya perspektif bahwa musik yang berat akan selalu lebih baik, ya nggak sih? Iya, kurang lebih kayak gitu. Dulu kita punya, paham. Maksudnya sebagai kayak apa sih gejolak masa muda gitu nggak sih? Kayak gue pengen yang berat, betul. Kayak pengen betul. Iya, kayak sesuatu yang wah akan lebih baik. Tapi kita seiring berjalannya waktu kita belajar kalau sesuatu yang wah emang baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita jujur dengan, jadi kita emang jujur membuat sebuah kemegahan itu gitu. Ngerti gak sih gimana sih ngomongnya? Ngerti kan? Jadi kayak gitu, kayak kita belajar banyak dari lagu Kapal Pesiar sih Mas. Jadi lagu Kapal Pesiar itu sangat simpel dan kita bikin, bahkan gue bikin pada saat gue lagi buang air besar, lagi pupi gue bikin sambil keluar gue langsung ambil ukulele, langsung kita kelarin lirik berdua 15 menitan, dan ternyata orang suka dengan konsep lagu itu gitu. Dan menurut kami itu konsep yang sangat jujur dan sangat tidak berat buat kita gitu. Itu yang membuat kita belajar kayak oke, nggak selamanya kita harus overthinking dengan membuat sesuatu yang lebih berat lagi, yang lebih susah lagi. Enggak sih ya, enggak harus ya. Asalkan kita menggunakan itu dengan baik dan benar sih. Kayaknya semua akan baik-baik saja. Iya sih. Karena jujur berbeda banget sih musik lo sama yang musik yang lo bawain kemarin sama musik yang lo sekarang beda banget. Dan yang menjadi perbedaannya juga yang gue notice adalah salah satunya adalah lo sekarang memakai lagu lirik berbahasa Indonesia yang menurut gue ini sangat peculiar, sangat bukan peculiar apa ya, peculiar bahasa Indonesia apa ya, sangat berbeda lah ya, sangat berbeda dan unik dari, karena gini, yang biasanya orang-orang yang tone musiknya sama kayak lo itu paling anti pakai lagu lirik bahasa Indonesia, dan lo memberanikan diri untuk pakai lagu bahasa Indonesia. Kenapa? Jadi awal ceritanya itu gue sama Golden dari lagu bahasa Inggris kan, yang Maple, Always Coming Back For You. Terus sampai di suatu titik, itu dia Mas yang tadi kita bilang kenapa albumnya terasanya sangat pandemik, karena pandemi itu kita jadi mencoba hal yang baru gitu loh. Awalnya tuh gue gak bisa gue nulis bahasa Indonesia, kayak aduh gue merasa takutnya nulisnya cringe atau gimana gitu. Gue masih belum paham Iya, kadang tuh bisa dibaca dan didengar norak gitu takutnya. Cuman Golden udah bilang dari 2 single terakhir sebelum Selamat Datang, gue pengen sih sebenarnya bikin lagu bahasa Indonesia gitu. Terus gue bilang, aduh gue belum siap sih, itu segala macam. Akhirnya Golden masih terima, sampai akhirnya keputusannya di gue waktu itu. Karena gue tiba-tiba nulis bahasa Indonesia yang lagu Sejenak ini. Terus dia kaget kan pas gue kasih, Golden kaget. Lah, bahasa Indonesia tak? Iya, gue coba deh nulis bahasa Indonesia gitu. Akhirnya di situ Golden merasa ya seneng lah, karena kan seneng dan agak sedih sih karena kenapa nggak dari kemarin, tapi udah nggak apa-apa. Ya udah, jadi gitu sih. Ya kayak mungkin karena kayak tadi lu bilang sih Mas Lutfi, mungkin itu salah satu proses pendewasaan Biru Baru gitu, dengan mencoba nulis lirik bahasa Indonesia. Itu kan juga menurunkan ego gue, juga Golden menurunkan ego dia karena dia harus nunggu gue juga. Memang setelah Tata ngasih lirik itu, kayak seminggu setelahnya gue langsung kayak menghajar Tata dengan beberapa lirik yang emang sebenarnya udah nyangkut di gue gitu Mas. Kayak, nih tak lu pilih dah, gitu, sampai Tata sendiri kayak udah lah, gue udah cukup kayak gitu. Iya lumayan. Kayak gitu.
Tapi gue jujur gue salut sih karena gue balik lagi gue denger Benderang itu sama kayak tipikal band-band indie pop kebanyakan, terus tiba-tiba ada yang bernyanyi bahasa Indonesia gitu ya kan, tanpa terkesan pretentious gitu loh. Nah menurut gini lu udah bilang kalau misalnya lu tuh zaman dulu pengen bikin lagu-lagu musik yang berat dan pretentious lah ya kan apa ya menurut lo sendiri momen dimana kayak anjir gue nggak bisa bikin lirik yang berat dan kawan-kawan lagi, kayaknya nggak ini. Itu titiknya pas kapan? Titik balik lo? Titik baliknya sebenarnya album Selamat Datang sih, itu menjadi titik balik kita banget ya nggak sih? Di album Selamat Datang tuh maksudnya ya kita menggunakan 1-2 metafora mungkin atau kayak personifikasi, tapi iya itu bukan sesuatu, itu masih di tahapan yang aman gitu, bahasa yang aman, bukan bahasa yang sastra abis gitu. Ngerti kan? Dan ternyata orang banyak yang bisa mengerti maksud kita dengan kita kayak gitu aja, dan mungkin ada beberapa orang yang pernah gue baca ada orang yang membuat coba pengertian tentang lagu kita kayak gitu, word after word gitu, kayak benar-benar kata per kata dia bikin gitu. Menurut gue kayak berarti ya udah mungkin kita emang. Tapi lu expect gak sih ada orang yang bakal analisa sampai sedalam itu gitu loh? Kadang ketika orang nulis lirik kan kayak ya udahlah gitu loh. Iya kan? Iya, nggak expect sih. Maksudnya kita juga kan pas bikin juga kayak ini pokoknya maksudnya gini gitu kan enggak gitu. Cuman akhirnya ada yang mau membedah gitu kayak oh iya berarti dia benar-benar mendalami liriknya gitu, dia suka sama maknanya gitu. Iya kayak gitu sih. Iya. Gitu sih. Itu menarik sih membuat sesuatu yang effortless tapi orang banyak effort buat mengartikan lebih dalam. Iya itu bagus. Itu bagus sih. Kita suka gitu. Nah, oke, gue mau nanya dari masing-masing dari kalian, album yang menurut kalian mengubah hidup musik kalian itu apa? Musisi lain berarti ya? Yes, musisi lain. Name dan album. Lu dulu deh. 1 atau 2? Atau 3? Boleh, 1, 2, 3 boleh. Album. Gue udah ada. Album, kayaknya gue 1 aja sih. Kayaknya gue Ghost Stories-nya Coldplay. Oke. Wow. Kayaknya mungkin kalau beberapa gue harus mikir dulu karena album tuh meaningful banget gitu kalau ditanya. Nanti gue mau tanya tentang album lanjut. Kalau gue ada 4 sih sebenarnya. 1. Cukup banyak ya, cukup banyak. Apa, sikat. Yang pasti yang pertama tuh The One and Only Milo Siloto. Itu mengubah gue kayak ternyata ada ya band yang bisa bikin musik selebar ini kayak gitu. Iya, benar. Ya kan? Yang kedua gue This Is War 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars. Yang ketiga itu albumnya Linkin Park yang A Thousand Suns. Iya. Ya, itu juga cukup rebel kan? Itu cukup rebel dan aneh sih pertama kali sih gue denger sih. Ya cukup, itu aneh banget sih. Dan yang terakhir sih kayaknya gue Moonshapeful juga sih, Moonshapeful-nya Radiohead. Iya, itu sih 4 itu sih yang mengubah. Speaking about album, kenapa lu masih gini ini pertanyaan yang menurut gue menarik dan kadang-kadang gue nanyain kepada artis-artis yang emang jago di streaming single gitu ya kan, di single streaming. Bukan artis Indonesia tapi internasional juga kadang-kadang gue tanyain. Menurut kalian kenapa sih album still matters? Album itu masih penting gitu loh. Karena kan kayak ya sekarang kan ibarat kata kalau lagu lo masuk playlist ya udah tinggal tunggu playlist lo, angka playlist lo jebol, angka streaming lo jebol aja gitu ya kan. Orang nggak akan pikir sampai ngapain sih capek-capek bikin album gitu ya kan. Dan lo di sini masih mengkonsepin untuk album kedua. Kenapa? Mungkin kita kalau ngomong agak sok jago kali ya kan. Iya. Kita baru ngeluarin 1 album, terus kita baru mau ngeluarin album kedua. Cuman kalau gue sih personally melihat album itu tuh nggak bisa terlepas dengan identitas si musisi, si bandnya tersebut gitu. Kayak tadi misalkan yang masa jauh-jauh Biru Baru, Selamat Datang itu mendefinisikan Biru Baru pada saat itu gitu. Toh Mas Lutfi juga bilang ternyata sekarang Biru Baru kok agak beda sih, agak pop-ish gitu. Terus ya gue melihatnya di situ, di masa pandemi itu adalah identitas Biru Baru pada masa itu gitu. Terus nanti di album kedua, terus kan ada perubahan-perubahan gitu ya, maksudnya kayak terasa Biru Baru tuh bikin lagu agak pop-ish, agak happy, padahal dulunya kayak agak apa ya bahasanya? Agak gelap gitu. Iya, jadi menurut gue itu sangat mendefinisikan apa ya? Suatu jalan hidup seorang musisi atau sebuah band gitu dalam suatu waktu. Mungkin salah satunya itu sih.
Kalau gue ngeliatnya gini sih, kayak misalnya kalau kita ngeluarinnya single tersebut adalah satu sifat gitu. Tapi kalau kita ngeluarin album tuh dia kayak kita, orang yang dengar albumnya bisa bisa tahu nih sifat-sifatnya tuh lebih banyak lagi, dan bisa tahu oh ternyata Biru Baru tuh lagi kayak gini ya, kayak gitu sih kalau gue suka. Album tuh kayak individual gitu. Iya, album tuh kayak satu badan gitu. Terus setiap lagunya tuh kayak traits-traitsnya dia gitu, sifat-sifat kecilnya kayak gitu sih. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu sih. Wow. Makanya kenapa album itu penting, karena itu yang orang bakal cintai gitu. Ketika tahu lagu ini, terus begitu dengerin album lain, dia tahu tuh maksud albumnya tuh gimana, dan ini bagian kecil dari maksud gedenya kayak gitu. Iya, tadi Mas Lutfi kan juga nanya kan, kenapa kok beda banget? Terus akhirnya kita kasih tahu, akhirnya gini loh Mas, atau gini, akhirnya lu ngerti kenapa gitu. Iya, kayak gitu. Jadi uniknya gitu kali ya Iya. sebuah album. Jadi album menurut lo emang benar-benar jadi sebagai journey storytelling lo ya. Journey, ibarat kata bisa nggak sih journey pribadi lo dalam bermusik gitu? Bisa banget. Itu benar-benar jadi itu sih, kayak batu-batu loncatan kita setiap progres kita sih. Itu Jadi bisa banget sih. Sebagai time capsule lah ya. Iya, betul banget, time capsule tuh bener. Nah, oke. Sekarang gue mau nanya 5 hal yang kita nggak ketahui tentang Biru Baru. Monggo. 5 pertanyaan yang familiar pernah kita. Yang mereka nggak tahu tentang kita. Iya. Ini by the way kita ditanyain juga kemarin kayak gini, dan kita juga bingung jawabnya. Apa ya lu? Pertama, kalian nggak tahu nama fans kita apa. Karena kita sebenarnya belum tahu apa nama fansnya. Tapi emang ada udah nanyain, halo penggemar Biru Baru gitu, like bro. Ada yang nanya kayak nama fansnya apa sih, terus kita selalu nggak tahu gitu harus jawab apa, karena keluarga kita biru aja gue namain keluarga biru. Keluarga biru kan Biru Baru daripada keluarga Biru Baru lama. bisa ditampung. Gue masih go sama Biru Baru buru-buru sih kalau gue. Ya bisa ditampung ya, sebenarnya ditampung. Gitu. Oke, dua apa gue? Dua. Bisa film favorit, bisa apapun itu, terserah. Kita berdua suka banget makan pedes. Oh wow. Ya, maksudnya makan taichan deh, makan taichan aja deh. Makan taichan aja kali ya. Kita berdua suka banget makan taichan. Oke. Taichan Oma, namanya Taichan Oma. Kita sebut Taichan Oma itu satu itu aja. Taichan. Nama brand, ada namanya Taichan Oma. Itu kita suka banget sama Taichan itu. Oke. Ntar gue coba cari di aplikasi ini. Oke, dicoba. Terus yang ketiga, Pak. Apa ya? Film kali ya, film. Itu gue belum menyebut itu. Kalian nggak tahu film favorit kami adalah Interstellar the best. Anjir, gue juga. Lah, gue fans berat Papa Nolan kecuali Tenet. Oke, ya, belum selesai nih. Kalau gue Opa Zimmer. Oh, gara-gara Papa Zimmer. Iya, gue Opa Zimmer. 4. Gue itu lagi. Yang keempat, kalian nggak tahu kalau sebenarnya kita bisa berantem tiap hari. Nggak tiap hari sih, ya sering lah. Sering berantem sebenarnya. Tapi itu bukan wajar nggak sih? Wajar sih, berarti kalian tahu ya. Aduh, gue tuh nggak tahu apa. Yang terakhir. Pancing apa? Yang terakhir bisa apa tadi, film favorit udah, album favorit. Tempat kalau misalnya kalian pengen pergi kemana? Enggak, jangan deh. Kalau misalnya kalian ada mesin waktu, kalian mau bilang apa ke diri kalian yang di masa lalu? Nah, itu yang terakhir. Waduh, tadi kita pilih sendiri. Oke, kalau ada mesin waktu, gue bakal bilang ke diri gue kayak apa coba lu apa? Kayaknya gue kalau punya mesin waktu, gue bakal misalkan gue ke SMP gitu kali ya. Iya. Terus gue bakal kasih tahu, lu cari cowok namanya ke Santa Laurencia, terus lu ajak bikin band dari sekarang daripada nanti kelamaan. Kenalnya lama. Nah itu. Gue juga kayak gitu. Itu masuk akal. Biar nanti SMA lu bisa jadi raja pensi kan?
Nah itu dia, Ya jadi kan? kita nggak nunggu pensi, kita yang main Kita di yang pensi gitu. Benar. Itu bener. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir karena waktunya sudah mau habis juga. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita nantikan di album keduanya Biru Baru? Silakan. Yang bisa kalian nantikan, oke, sebenarnya banyak sih. Kita sangat nggak sabar sebenarnya buat bisa nunjukin ke kalian materi-materi terbaru kami. Karena bulan Juni juga kita akan mengeluarkan lagu baru. Single lagi. Jadi kalian coba bisa meng-align coba kira-kira di mana ya garis lurusnya dari segi musik dan dari segi liriknya kayak gitu. Intinya kita udah gak sabar banget sih, kita gak sabar banget buat nunjukin album terakhir. Album paling baru. Album terbaru kami, kita udah gak sabar karena kita bikin juga udah kayak kita bikin ngebut loh. Ngebut parah ngebut. 3 bulan, 4 bulan. Cepet banget sih. Iya. Karena itu udah semuanya udah numpuk di tahun-tahun lalu, akhirnya keluar semua. Gitu. Jadi pokoknya banyak sound-sound yang fresh gitu kali ya. Iya, fresh. Aduh, bingung pokoknya. Pokoknya bagus deh, pokoknya bagus. Pokoknya ditunggu aja. Pokoknya nanti kalau misalnya udah album kedua kayaknya boleh kali ya gue interview ulang ya nanti ya. Boleh banget. Kita nanti boleh interview ulang, nanti kita kayak gimana. Boleh banget. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Biru Baru. Thank you. Terima kasih. So much. Thank you.